Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Istri Anjiliari dengan NIM 231505-1023 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di video kali ini saya ingin menyampaikan refleksi pribadi saya setelah mengikuti mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD MPD. Melalui refleksi ini, saya ingin membagikan bagaimana pemahaman saya tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus berkembang, bagaimana saya memandang penerapan pembelajaran inklusif di sekolah Indonesia, serta perubahan sikap yang saya rasakan sebagai calon pendidik. Nah, awalnya saya memandang pendidikan anak berkebutuhan khusus sebagai sesuatu yang sangat teknis dan identik dengan penanganan anak tertentu saja. Namun setelah mempelajari mata kuliah ini, saya menyadari bahwa pendidikan inklusif sebenarnya berbicara tentang sistem pendidikan memperlakukan perbedaan. Nah, saya mulai memahami bahwa anak berkebutuhan khusus bukanlah anak yang harus menyesuaikan diri dengan sekolah, tetapi justru sekolahlah yang perlu menyesuaikan diri dengan kebutuhan belajar anak. Pemahaman ini cukup mengganggu cara berpikir lama saya, karena selama ini kegagalan belajar sering kali langsung dikaitkan dengan kemampuan siswa, bukan dengan cara pembelajaran yang digunakan. Dalam konteks pendidikan Indonesia, pemahaman ini terasa sangat relevan di kelas yang biasanya guru berhadapan dengan siswa yang cepat memahami materi, siswa yang membutuhkan pengulangan, siswa yang kuat di visual, dan siswa yang kesulitan fokus dalam waktu lama. Jika pembelajaran hanya disampaikan dengan satu cara dan satu bentuk penilaian, maka sebagian siswa pasti tertinggal, termasuk anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Nah, disinilah saya mulai memahami pentingnya pendekatan Universal Design for Learning. Bagi saya, UDL bukan sekedar teori baru, tapi cara berpikir yang lebih realistis. Guru tidak lagi merancang pembelajaran untuk satu tipe siswa, melainkan sejak awal menyadari bahwa kelas memang beragam. Ketika materi disajikan dengan berbagai cara dan siswa diberikan pilihan untuk menunjukkan pemahamannya, maka kelas menjadi inklusif tanpa harus memberi label siapa yang berbeda. Namun, di perkuliahan ini saya juga belajar bahwa pendekatan universal tidak selalu cukup untuk pembelajaran ini. Ada beberapa kondisi tertentu di mana peserta didik membutuhkan dukungan yang lebih spesifik. Disinilah program pembelajaran individual menjadi sangat penting. Nah, PPL membantu guru menetapkan tujuan pembelajaran yang masuk akal dan bermakna bagi anak berkebutuhan khusus. Bukan sekedar menyesuaikan administrasi, tapi benar-benar memikirkan perkembangan anak secara individual. Ketika memikirkan penerapan pendidikan inklusif di sekolah, saya menyadari bahwa tantangan tidak sesederhana itu. Tantangan besar bukan hanya soal sarana atau jumlah guru, tapi soal kesiapan guru dalam memahami kebutuhan belajar siswa, melakukan asesmen yang tepat, serta keberanian untuk keluar dari pola pembelajaran yang beragam. Banyak guru sebenarnya memiliki kepedulian, tapi belum didukung oleh pelatihan dan sistem yang memadai. Meskipun demikian, saya melihat peluang yang cukup besar pada kurikulum yang lebih fleksibel, memberikan ruang bagi guru untuk berinovasi. Kesadaran tentang hak anak juga semakin meningkat. Artinya pendidikan inklusif bukan sesuatu yang mustahil, tapi membutuhkan proses dan komitmen yang benar-benar konsisten. Dalam praktik di kelas, saya membayangkan pendidikan inklusif dapat dimulai dari hal yang paling konkret. Misalnya, guru tidak hanya menilai hasil akhir, tapi juga menghargai proses belajar. Misalnya, bagaimana sikap siswa dalam kelas dan bagaimana proses pembelajaran bagaimana siswa mengikuti proses pembelajaran, apakah
fokus atau tidak. Selain itu, guru memberikan pilihan cara mengerjakan tugas, tidak selalu menuntut jawaban tertulis dan memberikan waktu lebih fleksibel bagi siswa yang membutuhkannya. Hal-hal seperti ini terlihat sederhana, tapi berdampak bagi rasa percaya diri dan partisipasi siswa. Secara pribadi, mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus membuat saya berhati-hati dalam menilai kemampuan peserta didik. Saya menjadi lebih sadar bahwa keadilan dalam pendidikan tidak selalu berarti perlakuan yang sama, tapi perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan. Perubahan sikap ini penting bagi saya sebagai calon pendidik karena menentukan bagaimana saya nanti bersikap di dalam kelas. Pembelajaran paling berharga yang saya peroleh dari mata kuliah ini adalah kesadaran bahwa pendidikan inklusif bukan sekedar kebijakan atau istilah akademik, tapi juga sikap profesional dan kemanusiaan dalam mengajar. Pendidikan inklusif menuntut guru untuk terus bertanya, apakah pembelajaran yang saya lakukan sudah memberikan ruang bagi anak untuk belajar dan berkembang? Nah, selanjutnya sebagai penutup, harapan saya di masa depan pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia adalah terwujudnya sekolah yang tidak hanya menerima keberagaman secara formal, tapi benar-benar merancang pembelajaran berdasarkan keragaman tersebut. Dengan demikian, sekolah dapat menjadi ruang belajar yang adil, aman, dan bermakna bagi setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.